Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jayapura pada hari ini Selasa 11 Januari 2022, merupakan pekan biasa yang pertama. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kami menghadap kepadamu ya Bapa pagi hari ini. Kami hendak merenungkan sabdamu. Berkatilah dan kuduskanlah kami, agar sabdamu yang kami dengar pagi hari ini dapat menerangi langkah hidup kami dan menuntun kami untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Lindungilah dan sertailah kami sepanjang hari ini dalam melaksanakan tugas kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca pada bacaan pertama hari ini, kita mendengarkan kisah tentang Hana. Hana adalah salah satu contoh seorang ibu yang sangat dekat dengan Tuhan dan bahkan rajin sekali untuk berdoa dan memohon pada Tuhan. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Hana, selalu dia bawa doa. Pada akhirnya Ibu Hana mendapatkan seorang anak, yaitu yang kita kenal dengan Nabi Samuel. Pada bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk mendengarkan kisah bahwa Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Bukan hanya melalui apa yang menjadi pengajaran Tuhan, tetapi juga pada saat ada seorang yang dirasuki roh jahat. Orang yang sedang berada di dalam rumah ibadat yang dirasuki oleh roh jahat ditolong oleh Tuhan Yesus.
roh jahat itu mengenal Tuhan Yesus. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus dapat membinasakan dia. Maka pada saat Tuhan Yesus sedang mengajar di rumah ibadat, roh jahat yang memasuki seseorang itu kemudian tahu bahwa dia akan diusir dan bahkan akan dibinasakan. Tuhan Yesus dengan penuh kuasa menyembuhkan orang tersebut dari pengaruh atau kuasa roh jahat. Dari bacaan hari ini kita juga belajar bahwa kuasa Tuhan itu di atas segalanya. Maka kita diajak untuk menyerahkan semua masalah kita, keinginan kita, harapan kita kepada Tuhan dengan berdoa tidak putus-putusnya atau rajin berdoa. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apakah kita seperti Ibu Hana yang rajin untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan atas segala hal yang kita inginkan, yang kita harapkan yang terjadi dalam hidup kita? Kita diminta untuk selalu demikian. Hari-hari ini di kota Jayapura terdapat banyak sekali bencana karena hujan beberapa hari yang lalu. Kalau kita melihat, maka banyak sekali teman-teman, saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Mungkin kita sebagai anak-anak tidak bisa melakukan banyak hal untuk menolong mereka. Kita dapat menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk membantu mereka. Dan yang pasti kita juga diminta untuk berdoa bersama dengan teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana tersebut. Mari kita melakukan tugas kita, yaitu menolong teman-teman kita melalui aksi nyata dan juga melalui doa. Semoga kita adalah anak-anak misioner yang selalu mau menolong orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari sepanjang hari ini kita melaksanakan aktivitas kita dan jangan lupa memperhatikan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga sepanjang hari ini kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.